menunjukkan ketidakberpihakannya kepada masyarakat. Banyak sekali anggota DPR, pejabat BUMN, mantan napi koruptor yang dianggap kawan-kawan. Ini menunjukkan penyempitan terhadap ruang-ruang sipil itu sendiri, kawan-kawan. Yang berikutnya lagi, kawan-kawan, di tengah konflik ekologi, di tengah konflik masyarakat adat, DPR malah mengesahkan RUU dan juga RUU besar, kawan-kawan. Sementara rancangan undang-undang yang pro terhadap rakyat tidak pernah dibahas, kawan-kawan. Kita harus bersama. Kita harus bersama. Para Tuhan dan para Tuhan di atas sana tidak berukur saja. Amin. Kita doakan mereka diusahkan oleh Tuhan. Amin. Kita doakan mereka diusahkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Itu dikatakan oleh Tuhan tapi di dalam masalah dalam bangsa kita sendiri tidak juga kawan-kawan. Kedua, bukan adanya pengetahuan yang kurang. Kalau misalnya DPR sudah membuat negara kita untuk menjadi parti, ini kawan-kawan bisa saya katakan alerta, 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 alerta. Ingat kawan-kawan, fasis yang baik adalah fasis yang mati. Fasis yang baik adalah fasisnya. Fasis yang baik adalah fasisnya. Oleh karena itu kawan-kawan, pemerintahan fasis itu harusnya mati di negeri ini. Karena ingat sekali lagi kawan-kawan, asas kita itu adalah Pancasila, pedoman hidup kita itu adalah Pancasila. Pancasila, Trisila, dan juga Ekasila yang artinya gotong royong, kawan-kawan. Kita harus gotong royong satu padu untuk melawan pemerintah yang mampu fasik dan lakukan ini, kawan-kawan. Dan ingat juga, kalau misalnya lihat politika di negeri ini sudah mati, karena yang sudah tidak bukan lagi namanya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, tapi dari rakyat oleh bangsa untuk kepada. Ingat itu, kawan-kawan. Begitu deklarasi dari saya selaku perwakilan masyarakat bersama dan juga ada kawan saya juga yang akan menyampaikan orasi di sini. Memulai komik ada hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup petani, hidup perempuan dan perempuan, hidup perempuan, hidup rakyat Indonesia. Oke, baik, kita berikan apresiasi kepada karena ini udah tanggal 1 September, Presiden udah preskon, kita sesuai dengan arahan beliau memberi tuntutan kita yang jelas sudah tersebar di mana-mana. Ini rangkuman tuntutan dari rakyat. 17+8 tuntutan rakyat yang didasari oleh transparansi, reformasi, dan empati. 17 itu jangka panjang, jangka pendek, ada deadline 5 September. Kalau wartawan yang dari deadline, masa pemerintah ada deadline? Iya dong. Sekaligus di checklist. Nah, gampang dong, kita bikin tugasnya. Checklist pertama, bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Kalau terjadi, perintah tinggal checklist. Ini dan seterusnya nanti ya? Ada jangka panjangnya juga. Ini ada berapa checklistnya? Belum. Ada jangka panjangnya juga. Mereka buat kacau. Yang poin ini sepertinya sedang dijalankan ya. Kenaikan gaji tunjangan anggota DPR ini lagi mereka tinjau ulang ya. Kan dari 3 partai yang katanya tidak mau, tidak ingin. Tinjau ulang, tapi kita lihat datanya 5 September ya. Sekarang tanggal 1. Sekarang 1 September jam 4. Kenapa kita kasih deadline?
Gue nggak mau minggu depan ada kasus apa lagi, ada artis masalah, kita semua lupa. Enggak, kita nggak akan lupa. Kita kasih deadline, rakyat kasih deadline. Jelas, kita paralel juga udah kasih surat, udah bikin formil untuk kirim ke DPR. Kemarin Ada presiden jangka panjang juga tuh. Jangka panjang tuh, bersihkan reformasi DPR. Kedua, reformasi partai politik. Pembajakan, undang-undang perlindungan aset, semua ditulis tuh. kemarin ketika presiden memberikan komentar di istana, kira-kira itu sudah menjawab belum sebagian dari keluhan teman-teman di sini atau masih kurang? Kalau menjawab, kita lakukan ini dong. Enggak, presiden menjawab apa? Ditanya presiden apakah menjawab? Presiden bilang membuka dialog. Beliau bilang membuka dialog dengan tuntutan-tuntutan yang disampaikan secara damai. Ini kurang damai apa lagi? Kita pergi mengasih tuntutan jelas. Ini. Terima kasih Pak Presiden sudah mencoba membuka dialog. Ditunggu deadline. Jadi kalau misalnya ini belum dipenuhi, apa yang akan dilakukan? Ya, kita akan lihat terus, kita akan kawal terus, dan malam ini juga dan besok kita juga akan bikin sebuah sistem di mana apa yang terjadi ketika mereka tidak mengabulkan semua tuntutan ini dengan sistem. Kita juga akan membuat mekanisme. Kita lihat. Oke bang. Kalau di Prancis, ingat Prancis, egalite, fraternité, Fraternité. ya apa juga, karena ini agency France. Merci beaucoup. Keluarin anggota DPR ini. Kami adalah di sini tetap berjuang dengan para demokrasi dan kalian pikir kalian belum kami akan tetap berjuang, tetap membahas, memberikan intel-intel supaya melihat diskusi kami. Kami sampaikan kepada pimpinan, sampaikan kepada DPR, kepada pemerintah apa yang kami diskusikan. Kalau kita klarifikasi bapak-bapak. Kalau kawan-kawan, sekian orasi sore hari ini kawan-kawan. Baru sekian dan terima kasih.